Nama Tuhan Yesus. Bapa, tadi kami telah memuji Engkau, menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan belajar sebagian dari berita firman-Mu. Bersihkan hati dan pikiran kami agar supaya berita firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami yang paling dalam dan teristimewa. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Berfirmanlah karena kami sudah siap dan rindu untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada siang hari ini saya ambil dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Hosea. Hosea pasalnya yang ke-6. Hosea pasal yang ke-6, kita baca mulai dari ayat yang ke-5. Firman Tuhan, sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi berita Injil yang kami bawa pada hari ini adalah bertobat dengan sepenuhnya. Jangan cuma pura-pura, karena banyak orang so bilang bertobat, oh iyo kita so hidup baru, tapi dia kelakuan jauh dari firman Tuhan. Banyak orang lihat di luar sana, orang bilang, oh sudah, so hidup baru, kita so percaya. Karena apa? Sekali percaya langsung selamat. Haleluya. Bagaimana? Sekali percaya tapi orang masih bahugal, yakin masuk surga? Nyanda. Karena kita jamin 100% kalau dia masih bahugal, dia masih baking dosa, nyanda akan ada kata selamat. Kalau Tuhan datang sekarang, coba tanya orang hati masing-masing, orang so berkenan pa Tuhan nyanda? Karena kadang-kala orang bilang, oh kita rajin masuk ibadah, kita rajin masuk gereja, kita rajin berdoa, kita rajin nyanyi-nyanyi lagu rohani, kita pasti masuk surga. Tapi DP sifat yang masih simpang iri, masih dengki, masih dendam pak saudara, masih dendam pak kakak adik, masih dendam pak Birman, masih dendam pak semua orang. Kau bilang mau masuk surga, nyanda mungkin mau terjadi. Tapi ini kesempatan buat orang beritakan Injil keselamatan. Karena apa? Tuhan bilang kalau bertobat jangan pura-pura. Satu kali bilang bertobat, ya berubah. Jangan bilang, oh iyo ini hari kita bertobat, kita berdoa pagi-pagi, Tuhan kita mau datang di pasar, kita mau berjual ini, kita mau baking ini, kita mau buka usaha ini. Tolong jaga, tolong berkati kita pe usaha ini hari ini. Haleluya. Iyo sampai di pasar baku ambe dengan tuh bajual di sebelah, mau masuk surga itu. Padahal Tuhan so ajar apa? Ampunilah sesamamu. Bukan cuma sesama orang agama, semua orang ampuni. Jangan tuh cuma pilih-pilih, oh dia kok satu agama dengan kita, jadi kita kasih maaf. Tapi itu sana nanti dulu, nanti tunggu ayam jantan batelur baru kita kasih maaf. Haleluya. Nanti kalau sebentar Tuhan datang, Tuhan bilang, ngana ndak masuk surga karena apa? Ngana ndak kasih maaf ngana saudara, ngana ndak kasih maaf ngana Birman, ngana ndak kasih maaf ngana siapapun yang ada bikin salah pangana. Karena apa? Orang hatinya ndak bersih. Kan Tuhan bilang tuh di firman kan tertulis tuh, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana orang bilang, oh iya kita kudus, kita so hidup baru, kita so lahir baru. Tapi lihat tuh Birman, ada tali sadiki, aduh sudah semuncul tuh iri, semuncul tuh pikiran negatif. Padahal sebenarnya kalau orang lihat orang tetangga diberkati, orang harus bersyukur. Berarti Tuhan pelihara.
Berarti kalau orang belajar di Tuhan, pasti lihat orang diberkati. Jangan tuh lihat tetangga tarik, udah dia so ambil oto baru, sudah semua cerita ke orang, tidak ambil oto baru kok begini, astaga. Bagaimana engkau mau dapat oto baru kalau engkau so cerita yang mungkin tidak benar, so kasih sebar luas. Hati-hati. Jangan main dengan Tuhan hati, karena Tuhan yang tidak senang orang main-main dengan Tuhan hati. Selama orang masih hidup, masih diberikan waktu dan kesempatan, berubahlah. Kalau lihat tetangga diberkati, saudara diberkati, puji Tuhan, dia Tuhan berkati, berarti kita berikut. Iya toh? Anggaplah itu orang antrean menunggu berkat. Jangan sampai Tuhan nak kasih itu berkat so ada di atas rumah, tapi karena orang ceritanya tidak bagus, itu berkat itu tak pindah di sebelah. Orang yang tidak tangka, malahan Tuhan kasih pindah, tuh sana tuh lebih pantas. Karena ingat, Tuhan lihat hatimu. Kalau orang hati masih kotor, usahakan kasih bersih, usahakan basuh. Dengan cara apa? Minta Tuhan ampuni kita. Bukan berarti bilang itu hati mesti kasih bersih, kalau orang mesti beli daya, atau orang mau beli soklin, atau mungkin karena so gelap tuh hati pakai baik linjo supaya langsung putih bersih. Tuhan cuma minta hati, bereskan hatimu, bersihkan hatimu, arahkan tujuanmu kemana. Fokus Tuhan. Yang lain itu baik kok di belakang. Jangan sampai orang so lupa Tuhan karena apa? So fokus cari doi. Siapa kok orang yang mau doi? Tetap tuh, semua lihat doi suka. Nyanda ada yang mau doi. Tapi ingat, jangan semua orang suka fokus dengan doi. Kong sampai Tuhan so kasih nomor K100. Kaget, Tuhan berkat, dia bilang, tunggu antrian K100 tahun baru ngana terima itu berkat. Padahal Tuhan cuma minta orang hati hamba. Bukan orang mau jadi budak, nyanda. Hati hamba, hati mengasihi sesama, mengasihi siapapun. Walaupun berbeda dengan orang keyakinan, kasihilah. Di saat orang praktekkan itu, orang kan lihat, siapa orang begitu kan? Orang tenang-tenang, nyaman-nyaman. Kita so fitnah-fitnah, dia cuma tetap kasih salam baku dapat kita, shalom. Jadi itu orang jadi berkat buat semua orang. Jangan orang jadi duri buat semua orang, jangan. Ingat, kalau orang jadi duri, orang petampa itu di bawah. Nyanda akan mau angkat. Pasti orang petampa itu di bawah. Tapi kalau orang hati itu bersih, orang jadi berkat buat semua orang, buat siapapun. Bukan cuma buat orang saudara, buat siapapun. Mau dia berbeda keyakinan dengan orang, ya berkati. Kalau orang punya berkat lebih, tidak apa-apa kan orang bantu. Tuhan tidak melarang orang membantu orang lain, sesuai kemampuannya orang. Karena banyak kesaksian orang berjalan berbagi berkat. Orang yang tidak pilih-pilih, kau bilang orang mesti kasih yang satu agama dengan orang, ya enggak? Karena orang pernah sedikit kesaksian, orang ada berjalan di seputaran kota Manado, ada berbagi berkat, ada berjalan. Orang baru berjalan-jalan di kawasan, di jalan-jalan, pokoknya jalan-jalan. Orang berjalan akan siapapun yang orang lihat di pinggir jalan, mau dia tukang parkir,
mau dia bajual di pinggir jalan, orang kasih akan berkat, berbagi berkat. Sampai ada satu bapak, di saat orang kasih, waktu itu orang jalan makanan dan minuman, dia terima. Tapi sebelum dia terima, dia bilang, ini ikan apa? Karena kita tidak sembarang makan ikan. Karena ternyata dia muslim. Dia bilang, ini ikan apa? Kagak ikan ayam. Kalau orang bilang, orang karena mau berjalan, orang ambil ikan pante. Orang ambil ikan pante. Jadi orang berjalan, oh ikan pante. Oh iya, makasih banyak. Tuhan berkati. Jadi di situ orang berbagi berkat buat semua orang datang akan. Sampai ada satu di daerah mana itu kan, di ujung Manado, kalau tidak salah arah ke Pal 2 kan, Pal 2 itu ada satu tukang parkir, dia parkir DP tangan pendek kan, yang pendek kan, DP tangan kan, dia tidak ada tangan sama dengan orang ini. DP jarinya tidak ada, DP tangan panjang cuma sampai di lebih dari siku sedikit. Orang kasih pun dia kata bilang, aduh terima kasih banyak, puji Tuhan, sudah akan berkat sedikit. Itulah berbagi berkat buat semua orang, tanpa memandang, ini tuh ini, pilih-pilih dan pokoknya orang bilang sapu rata, semua dapat, karena itu berkat for semua orang, bukan cuma satu agama. Karena itu yang Tuhan lihat dari orang. Di saat orang kasih buat semua orang, Tuhan perhitungkan, Tuhan catat. Ingat sebentar, di saat penghakiman nanti, semua itu dibuka. Yang orang backing itu Tuhan buka. Mau orang backing itu bagus, tercatat semua. Mau orang backing itu buruk, tak tulis semua. Nanti sebentar Tuhan kasih ingat, hari begini ngana bagus. Berapa hari kemudian, ngana cantik. Tapi jangan sampai orang pikir, karena kita so jatuh dalam dosa, so ndak ada kata selamat. Padahal sebenarnya selama orang masih hidup, itu keselamatan itu masih ada buat orang semua, tanpa terkecuali. Yang penting jaga itu keselamatan itu, pegang itu janji keselamatan. Jangan orang bajau, badaikan. Caranya Tuhan mau uji, coba orang tanya. Tiap hari orang selidiki orang hati. Sudahkah hari ini kita bikin berkenan Pak Tuhan? Atau mungkin belum sepenuhnya, toh? Tiap hari tanya, enggak apa-apa. Tuhan yang enggak pasti orang banyak kebatannya. Karena Tuhan kan yang enggak bilang, di saat orang bertanya, Tuhan enggak bilang, ngana nih tahu malu nih Anda. Tetap dia bilang, ngana masih kurang di sini, backing. Jangan ngana lari. Jangan ngana bilang, Tuhan itu kuman berat, kita enggak mampu backing. Apalagi Tuhan bilang, ngana masih kurang cuma satu, apa itu? Ngana belum kasih maaf ngana pi keluarga. Aku bilang, Tuhan, berat sekali kuman itu. Ndak mampu kita mau backing, ndak mampu kita mau maaf. Haleluya. Jangan sampai Tuhan bilang, berarti ngana ndak layak. Karena ngana masih menyimpan dendam, masih menyimpan akar pahit. Karena ingat, itu akar pahit itu bikin sakit orang. Orang tidak lepas pengampunan, itu bikin sakit orang sendiri. Makanya kan muncul tuh penyakit aneh-aneh, sakit inilah, sakit itulah, sakit yang waktu dulu tidak pernah timbul, so muncul sekarang. Coba tanya tuh orang-orang tua dulu, itu sakit yang sekarang timbul, pernahkah orang alami?
Karena banyak kita sharing-sharing dengan orang-orang tua dulu yang seumur-umur solansia, dan orang heran, kenapa kan tuh penyakit sekarang aneh-aneh. Banyak timbul tuh begini, tuh begitu, itu asam lambung lah, itu apa semua lah, so muncul. Karena mungkin so perubahan pola hidup sekarang beda dengan orang tua dulu. Jadi di sini firman Tuhan ini menegur kita buat apa? Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Karena belum ada kata terlambat. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, jadilah berkat, kasihilah sesamamu, ampunilah sesamamu, doakan musuhmu sekalipun. Baking, jangan cuma iyo, kong DP praktek nyanda. Mesti praktek. Karena di saat orang praktek, apa yang muncul? Kelegaan. Itu yang muncul. Di saat ngoni sosial maaf, ngoni pe saudara, ngoni pe keluarga, ngoni pe tetangga, itu muncul kelegaan, ketenangan. Rupa tak lepas itu beban berapa karung orang dah pikul. Karena itu hati langsung jadi pelong. Kiapa kang nyandak dari dulu kita kasih maaf pada dia. Itu yang Tuhan ingin orang praktekkan. Karena ingat, sebab aku menyukai kasih setia. Tuhan lebih suka kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Di saat orang so kenal Allah, so kenal Tuhan, pasti orang akan bikin yang terbaik. Ya tidak mungkin kan orang so mengaku, oh iyo kita so kenal Tuhan, dari kita kecil sampai ke sekarang kita so kenal Tuhan, tapi mau bikin yang terbaik buat Tuhan, orang masih pikir 1000 kali, masih bermain tuh logika. Karena kadang-kala orang bikin, orang berpikir kita kasih maaf pada dia, apa DP untung for kita. Banyak kali kan orang berpikir begitu kan. Kita bikin ini, DP manfaat for kita apa? Mesti ada timbal balik dan. Padahal sebenarnya itu kasih karunia Tuhan so kasih cuma-cuma. Masa orang mesti berpikir timbal balik? Hati-hati, jangan sampai apa yang orang praktikkan yang tidak bagus, Tuhan kasih putar jadi patoran. Karena mungkin orang masih bermain dengan logika, masih bermain dengan pikiran yang terbatas. Terbatas for siapa? Kita. Pokoknya kita mesti dapat untung begini. Pokoknya kalau kita kasih backing begini, harus dapat begini. Padahal sebenarnya Tuhan bilang, fokus saja pada Tuhan. Karena ingat, Dia tuh pemberi berkat. Jangan fokus kepada berkatnya, fokus kepada pemberi berkatnya. Tapi sebelum orang mau suka terima berkat, backing dulu yang Tuhan mau. Jangan sampai Tuhan sesuruh orang masih main-main kucing-kucingan dengan Tuhan. Orang berbuat baik di saat apa? Oh, ada hamba Tuhan dalia, kita berbuat baik. Tapi di saat orang hidup di saat orang sendiri, haleluya. Tunggu baku dapat orang musuh langsung keluar tuh orang bilang mulu rica-rica. Wah, boleh Jo. Kalau ikan dagaro dengan rica enggak apa-apa, jangan ditolak. Tapi kalau mulu rica-rica, tolong usahakan jarem sariki. Bagaimana orang mau jadi berkat kalau orang pemulu penuh rica, masih bermain dengan dosa, masih suka mencobai Tuhan. Padahal kan Tuhan bilang
jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tuh. Karena apa? Ingat, Allahmu adalah Allah yang pencemburu. Tuh. Orang tahu tuh bagaimana yang pencemburu tuh. Kalau mungkin yang bagi muda-muda tuh, yang belum keluarga, orang so berpacaran, nah, di saat orang pasangan berjalan dengan lawan jenis lain, orang kan langsung cemburu. Nah, ingat, begitu Tuhan. Oh? Karena apa? Tuhan cemburu kalau apa? Orang masih main-main dengan dosa. Dia suka orang semua bersih. Karena apa? Tuhan suka orang semua ada di tanpa surga. Dia nih mau orang semua di neraka. Tapi banyak kali orang masih suka mencobai, oh kita mau coba rasa kok tuh neraka. Karena apa? Iyo, di surga ada rokok, tapi yang ada api cuma di mana? Cuma di neraka. Jadi kita mau coba-coba mau masuk di neraka. Nanti dari situ kita melompat ke atas, siapa tahu boleh mau sampai. Padahal ingat, antara surga dan neraka ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Oh? Jadi selama orang masih hidup di dalam dunia ini, pegang itu keselamatan, pikulah salibmu. Karena orang masih di dunia, tetapi itu pergumulan semua ada. Orang saja, walaupun saja turun-turun, tetap ada pergumulan. Tetap semua manusia ada pergumulan. Tapi caranya orang mau lewati itu pergumulan bagaimana? Kalau orang andalkan Tuhan, pasti itu beban yang orang pikul, salib yang orang pikul itu ringan, nyandak berat-berat sekali. Tapi kalau orang berjalan di luar Tuhan, ya so pasti berat. Sampai banyak kan orang lihat tuh, yang ambil jalan pintas masuk surga. Iyo banyak. Orang ambil jalan pintas masuk surga lewat apa? Balompa dari jembatan, bagantung pakai tali. Nah, itu orang ambil jalan pintas masuk surga. Padahal Tuhan bilang, kalau mau masuk surga mesti lewat pintu. Nyanda ada tuh bilang lewat jendela. Jadi marilah orang yang ada di pasar Karombasan lebih dekat dengan Tuhan. Kalau seandainya orang agak dekat dengan Tuhan, lebih lagi. Tidak apa-apa. Tuhan tidak membatasi waktu. Baca firman, banyak berdoa. Apalagi ini sebenarnya, kalau orang melihat, so banyak tanda-tanda teguran Tuhan di Sulawesi Utara. Kan baru-baru ada gempa itu. Tapi lihat, tuh gempa di sini, so 7, berapa yang baru-baru? 7,6. Tapi apa yang terjadi? Banyakkah korban di Manado, di Sulawesi Utara? Nyandak separah di luar sana. Di luar sana itu gempa cuma 5, itu rumah rubuh sama dengan apa tuh? Sampai banyak korban tuh. Tapi di sini di Sulawesi Utara itu gempa 7,6, banyak kalau rumah yang rubuh di sininya nggak ada. Ya kalau cuma retak-retak itu biasa. Tapi kalau rubuh kau bilang, oh korban terjadi di Manado, Bitung, oh ada sekitar 100-an orang, yang nggak ada. Itulah bukti kasih Tuhan terhadap Sulawesi Utara. Masih Tuhan jaga, masih Tuhan pelihara, masih Tuhan berkati, walaupun banyak yang tidak setia. Apalagi kalau orang semua so setia, oh haleluya. Itu berkat itu datang sendiri. Karena orang berjalan dengan Tuhan. Jadi marilah orang semua selagi ada waktu dan kesempatan bertobat. Bertobat sungguh-sungguh, jangan main-main. Karena itu selalu orang pesan, jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga perkataanmu, taat dan setia. Lakukanlah ini. Ini cuma simple.
Tuhan minta orang backing. Karena apa? Di saat orang jaga hati, otomatis orang pikiran itu terjaga positif. Di saat orang pikiran positif, otomatis orang perkataan yang keluar kata-kata berkat. Walaupun orang mau bicara apa, ya sudah, orang langsung kunci jo, ya diberkatilah engkau. Nggak usah balas dengan kata-kata kebun binatang. Jangan balas dengan kata-kata berkat. Jadi backing semua itu agar supaya di saat Tuhan datang nanti, Tuhan lihat orang beriman masih ada. Jangan sampai Tuhan datang Tuhan bertanya, masih adakah iman di bumi? Oh haleluya, berarti itu tanda tanya. Tapi kalau Tuhan datang dia lihat, oh ternyata tuh iman di bumi masih banyak, apalagi di Sulawesi Utara atau di kota Manado. Karena dengar-dengar kan kota Manado ini mulai rawan-rawan. Ternyata betul yang kita bilang di Terminal Tomohon, ternyata betul kejadian kan. Karena apa? Di Toraja sana orang bilang, oh iyo, orang di Toraja orang mati orang kasih jalan. Tapi ada orang Manado bilang, oh iya, kalau di Toraja orang mati orang kasih jalan. Kalau di Manado sana orang hidup orang kasih mati. Ya banyak kejadian tuh di luar sana. Entah mungkin pergaulan, entah mungkin minuman keras, karena mungkin terlalu banyak sudah minum, ya sudah bagus salah sedikit ujung-ujungnya apa, 10 cm bicara atau 20 cm bicara, nanti menyesal serta polisi angka, serta sudah patahan baru mau menyesal. Aduh kita kok tidak sengaja, kita cuma begini. Namanya backing, bertanggung jawab tuh. Banyak kan kejadian di Manado, di Bitung. Oh haleluya, memang lagi panas-panas. Apalagi banyak kali kita lihat video di jembatan sana, kebanyakan jadi. Minta masalah apa, hampir siang sudah sobaku lempar, sobaku dusuk, soba bawa samurai. Oh haleluya, kage ini serta sobaku mengada sana basudara kote, bagaimana kan? Jadi marilah orang lebih dekat dengan Tuhan, karena orang yang tahu Tuhan datang kapan. Kage Tuhan datang sebentar, kalau orang belum berubah, orang pasti tidak selamat. Tapi kalau orang selesai bersih, tiap hari orang kasih bersih, orang pe hati, orang pe pikiran, orang pe perbuatan, pasti di saat Tuhan datang, orang ada tampa. Walaupun mungkin belum di surga pasti, tapi minimal di Firdaus kan sepuji Tuhan kan? Daripada Tuhan buang di neraka, tabakar selamanya. Jadi lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak baca firman, lebih banyak berdoa. Kiranya firman ini boleh meneguhkan orang, boleh memberikan semangat agar supaya orang lebih dekat dengan Tuhan, lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan di siang hari ini. Biarlah setiap firman yang kita dengarkan, kita renungkan bersama-sama, boleh menjadi berkat buat kita setiap kita yang mendengarkan. Terlebih boleh kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Dan kita akan menutup ibadah kita di siang hari ini. Kita akan satu pujian bersama-sama yang berkatakan, kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah, dan yang berluas daerahku.
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat yang terindah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkan berita firman-Mu, teguran daripadamu dalam nama Tuhan. Darah Yesus berkuasa. Kami berjanji Tuhan, untuk mulai hari ini kami akan mulai hidup yang baru. Amin. Kami akan melepaskan pengampunan bagi siapapun dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. sehingga kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi garam, Haleluya, kami Yesus. boleh menjadi terang Amin. dimanapun kami pergi dan berada dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kami juga mengangkat dalam doa bagi anak-anak terlantar, fakir, miskin, janda, duda, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau memelihara mereka, sehingga di saat mereka menerima berkat daripadamu, nama-Mu yang akan selalu Amin. mereka muliakan dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Kami juga mengangkat dalam doa bagi pemerintah bangsa negara kami, baik dari pusat sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan roh takut akan Engkau bagi mereka, sehingga mereka boleh membimbing kami rakyatnya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus teristimewa, saat ini kami mengangkat dalam doa untuk keluarga. Amin. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus. Berkat dari Bapak Abraham, berkat dari Bapak Ishak, berkat dari Bapak Yakub kami terima hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan mengangkat kita semua